Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat, ayo selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Bapak akan membawakan materi tentang kepramukaan. Nah, Bapak tes dulu ya tentang salam pramukanya. Salam pramuka. Kurang kedengaran. Ayo sekali lagi ya. Salam pramuka. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya sudah semangat untuk menerima materi pada hari ini tentang kepramukaan. Bapak perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hadito. Bapak adalah pembina pramuka di SDN 085 dan juga pembina putri itu oleh Ibu Kurniasih, dan dalam pramuka itu ada yang dipanggil dengan Mabigus, yaitu kepala sekolah Ibu Sri Sukwati. Anak-anak bisa memanggil Bapak kalau di sekolah memanggil Bapak ya, tetapi kalau di lapangan kalian bisa memanggil dengan Kakak. Nah, asik kan? Iya. Siapa coba di sini yang sudah ikut kegiatan pramuka? Ya, angkat tangan. Banyak ya. Jadi yang kelas 3 sampai kelas 5 itu pasti sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka. Untuk kelas 1 dan kelas 2 itu yang karena kemarin itu belajarnya pada masa pandemi, belum belajar pramuka ya, di TK tidak belajar pramuka secara langsung. Kita belajar tentang pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Prakarana, yang berarti orang muda yang sudah berkarya. Kalian kan anak muda, jadi kalian harus jadi anak yang semangat, jadi anak yang produktif, jadi anak yang selalu ingin mencari tahu hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Maka kita salah satu materi dalam kegiatan MPLS ini adalah kepramukaan, karena sangat sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pramuka kita mengenal ada 4 tingkatan. Yang pertama ada pramuka siaga. Lalu ada pramuka penggalang, ya. Jadi, dan pramuka penegak, dan yang keempat adalah pramuka dewasa atau pembina. Sekarang kalian ada di mana tingkatannya? Untuk DSD itu ada 2 tingkatan ya. Jadi untuk biasanya kita di kelas 1 sampai kelas 4 itu tingkatannya siaga. Sementara untuk kelas 5 dan 6 itu adalah tingkatan penggalang. Apa sih tujuan daripada kegiatan pramuka ini? Ya, kita lihat ya, semuanya lihat ke slide ke ini. Tujuan daripada pramuka adalah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan juga mempunyai kecakapan hidup serta sehat jasmani dan rohani. Tujuan yang kedua yaitu, ya, kita lihat ke slide ya. Kalian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri serta mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan juga alam lingkungan. Tujuan itu adalah bisa kalian capai semuanya jika kalian menjadi pribadi anak-anak pramuka yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi harus menjadi pramuka sejati gitu ya, yang nantinya akan menjadi
karakter kalian selama nanti setelah menjadi dewasa gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa sih prinsip dasar dari gerakan pramuka. Nah, yang pertama adalah bahwa kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tentu kalian semuanya yang beragama Islam, yang Muslim tentu rajin sholat ya, beribadah, terutama sholat. Nah, untuk yang beragama lain juga mereka beribadat menurut agamanya masing-masing gitu kan. Nah, biasanya di sekolah atau pada kesempatan pembelajaran daring ini itu ada nanti yang disebut dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini dilakukan di awal-awal pembelajaran. Jadi di situ ada belajar tentang sholat duha, belajar tentang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sekarang prinsip yang kedua, pramuka itu adalah orang yang peduli terhadap bangsa, sesama hidup dan juga alam semesta. Jadi sebagai warga negara kita harus selalu taat kepada hukum, gitu ya, harus taat kepada hukum, cinta bangsa dan tanah air. Nah, lalu juga kita juga harus peduli dengan sesama. Jadi kita harus saling tolong menolong dengan sesama. Dengan teman, kalau ada teman yang memerlukan bantuan harus kita tolong. Lalu juga kita harus cinta alam ya, alam. Nah, terutama ini adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi jangan sembarangan ya, jangan sembarangan karena bila kita membuang sampah sembarangan akan berdampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga, nah, pramuka itu harus peduli juga terhadap dirinya sendiri, bukan hanya terhadap bangsa, negara, terhadap lingkungan, tapi terhadap diri sendiri tidak. Nah, bagaimana peduli terhadap diri sendiri? Ya berarti kita harus menjaga kesehatan diri, ya, teratur makan, istirahat dan sebagainya. Lalu juga kalau pakaian ya, seragam sekolah harus bersih, baik baju, celana maupun sepatunya itu harus dalam keadaan bersih. Dan yang utama adalah awas, jangan lupa mandi dan gosok gigi. Nah, ini ya, kan biasanya kalian suka ngomong bahwa pramuka mah candu mandi. Enggak juga, pramuka justru harus rajin mandi ya, harus rajin mandi. Nah, itu kesalahan ya, salah kaprah gitu ya, cara ini mah, jadi awas. Lalu yang berikutnya, yang lain juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Berikutnya, yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kode kehormatan bagi seorang pramuka. Jadi kita harus mengacu kepada kedua tanda kehormatan itu, gitu ya. Nah, Dasa Dharma hafal nggak? Nah, ya, Dasa Dharma hafal ya. Yang pertama, ya kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Dan seterusnya ya, nanti kalian bisa bisa cari sendiri ya di buku saku. Pak gurunya nggak hafal. Dasa Dharma itu bukan hanya dihafalkan, tapi juga harus diamalkan gitu ya. Jadi dua kehormatan itu Trisatya dan Dasa Dharma. Lalu yang berikutnya, kegiatan dalam pramuka itu apa saja yang akan kita lakukan? Nah, ya, dalam pramuka ini adalah kegiatan belajar sambil melakukan. Jadi bukan hanya belajar teori saja, tapi kita juga praktek gitu ya. Nah, praktek. Nah, jadi sambil melakukan gitu ya. Misalkan belajar memasak, bagaimana cara memasak, lalu belajar menjahit gitu ya. Ya, menjahit, misalkan kalau ada baju yang sobek dan sebagainya, anak pramuka harus bisa mengerjakan sendiri. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang dilakukan dalam
yang juga dikerjakan dalam permainan game, ya, dalam bentuk game dan sebagainya. Ya. Nah, nanti dalam kegiatan pramuka ini kalian akan banyak dibimbing oleh pembina-pembina pramuka yang lain, bukan hanya Kak Jito atau Yanda Jito gitu ya. Nah, karena untuk yang siaga itu manggilnya Yanda ya, Bunda, tapi kalau untuk yang penggalak memanggilnya Kanda ya, kakak. Nah, yang berikutnya adalah bahwa kegiatan pramuka ini dilakukan secara berkelompok gitu ya, berkelompok, selalu bekerja sama dan berkompetisi gitu ya. Dan setiap kegiatan ini biasanya dilakukan dengan kegiatan yang menarik dan yang menantang, dan lebih banyak dilakukan di tempat yang terbuka. Lalu juga dalam pramuka nanti kalian juga akan mendapatkan tanda kecakapan. Nah, tanda-tanda kecakapan nanti bagi kalian yang bisa menempuh sesuatu kegiatan itu akan mendapatkan penghargaan gitu ya. Lalu yang terakhir, kegiatan pramuka itu diadakan dalam satuan yang terpisah antara putra dan putri. Jadi pembelajaran pramuka ini dilakukan dengan satuan terpisah. Nanti kalau yang ya putra dengan putra, putri dengan putri gitu ya. Ya. Nah, dan yang terakhir ya. Nah, di Indonesia kegiatan kepramukaan itu menjadi kegiatan yang wajib untuk di tingkatan SD dan SMP. Nah, kenapa diwajibkan? Karena kalian tahu tadi kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang sangat baik bagi perkembangan kalian, bagi karakter kalian. Nah, kakak tidak main-main ini ya. Nah, jadi apa sih buktinya? Nah, ya, bahwa pemerintah itu mendukung kegiatan kepramukaan di sekolah. Ini di dalam Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan. Kita baca bersama ya. Yang pertama, bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Nah, ya, menginternalisasikan itu artinya adalah kita menanamkan, ya, pemerintah berharap bahwa kegiatan kepramukaan ini tertanam dalam pribadi kalian, gitu ya. Untuk menanamkan nilai-nilai positif yang tadi sudah disebutkan. Tuh ya. Nah, sudah jelas ya. Lalu yang kedua, bahwa nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan kurikulum 2013 dan muatan pendidikan kepramukaan dapat bersinergi secara koheren. Nah, apa artinya itu? Anak-anak, kalian harus tahu bahwa kegiatan kepramukaan itu akan berjalan selaras ya dengan kurikulum 13, sehingga kegiatan pramuka ini akan masuk dalam penilaian ya di rapot. Nah, ya, ini akan menjadi suatu persyaratan kenaikan kelas bagi kalian Nah, kalau dinilai rapot ya, nilai pramuka di rapotnya itu C, nah, ini berarti sudah kurang baik gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai B atau A? Kita lihat yang berikutnya. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, apa artinya? Nah, gitu ya. Bagaimana supaya dapat nilai A atau nilai B? Maka kalian atau kita harus mengikuti kegiatan pramuka. Ya, jadi kegiatan pramuka di SD 085 itu ada dua. Yang pertama ada pramuka wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Ya, tapi ada juga yang kedua yaitu pramuka kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini adalah
kegiatan pramuka yang hanya diikuti oleh mereka-mereka yang mau kegiatan ekskul ini, gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa sekali lagi bahwa pramuka di SD itu wajib, ya. Jadi tidak boleh tidak ikut pramuka, tidak boleh, gitu ya. Jadi pramuka itu wajib. Hanya sekali lagi ada kegiatan pramuka yang berupa ekskul, ya, ekstrakurikuler, dan ini hanya diikuti oleh beberapa siswa saja yang berminat, gitu ya, yang berminat untuk mendalami kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka di SDN 085 ini diberikan pada setiap hari Sabtu. Nah, kalau kegiatan tatap muka biasanya dimulai dari pagi, ya, dari pukul 7 untuk siaga dari kelas 1 sampai ke kelas 4, ya, sampai pukul 10. Nah, kalau untuk kegiatan penggalang kelas 5 dan kelas 6 itu biasanya dari pukul 10 sampai pukul 12, ya. Nah, untuk kegiatan sekarang pada saat PJJ itu nanti akan diatur waktunya dan materi akan disampaikan melalui wali kelas atau oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, demikian ya tentang materi kepramukaan ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi seorang pramuka yang sejati seperti yang diharapkan, ya. Nah, gitu, punya karakter yang dapat dibanggakan, gitu ya, menjadi pramuka-pramuka yang dibanggakan bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat, ya, dan bangsa dan negara. Gitu ya, demikian yang Bapak atau Kakak sampaikan. Nah, untuk terakhir untuk memberikan semangat, kita akan tepuk pramuka. Nah, tepuk pramuka perlu kalian ketahui. Jadi biasanya kan ada tepuk pramuka. Nah, kalau hanya begitu saja berarti tepuk pramuka itu hanya satu kali. Nah, gitu ya, tepuk pramukanya seperti itu. Tepuk pramuka. Ya, hanya itu. Nah, itu kalau hanya tepuk pramuka biasa, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan 2 kali tepuk pramuka, posisi tangannya berubah, gitu ya. Posisi tangannya berubah, nah, gitu kan. Kalau yang tadi, nah, misalnya seperti ini, yang ini sekarang, nah, seperti ini, gitu ya. Nah, tepuk pramuka, nah, gitu ya. Atau kalau yang ketiga, nah, itu tangannya begini, ya, tepuk pramuka, nah, gitu ya. Nah, jadi 3 kali tepuk pramuka. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, setelah ini nanti kalian bisa lihat itu ada namanya video tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah kita, ya, di SDN 085. Selamat menyaksikan. Dadah, terima kasih. Y'all ready? Da 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 da.
Sing-singkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang, gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Sing-singkan lengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang, gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan elang melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian.